Teknologi ini kan sebenarnya tools ya. Oke. Ya, tools yang digunakan untuk katakanlah industri. Eh, Katakan misalnya apa? Manufaktur, pangan, pertanian, biologi, ya sebenarnya kan tools yang digunakan di situ. Tapi mungkin nanti adalah profesi-profesi barangkali yang berkurang, misalnya di banking gitu ya. Banking kalau udah masuk nanti industri teknologinya, mungkin teman-teman yang banyak di front office akan berkurang, ya tenaga-tenaga pemasar. Sekarang kan orang juga sudah punya akses di handphone, jadi lewat situ sebenarnya sih dia udah dapat apa yang dia mau. Halo Sobat VC, kembali lagi bersama aku Lia di Podcast, di mana kita akan membahas seputar bisnis dan bagaimana cara perkembangannya. Hari ini kita akan membahas materi yang sangat bermanfaat pastinya untuk Sobat VC dan para pebisnis, di mana kita akan membahas cara supaya bisnis masa kini itu bisa bertahan di tengah disrupsi teknologi. Nah, tapi aku kali ini nggak sendirian, akan ada narasumber yang menemani aku dan tentunya sangat ahli di bidang teknologi. Kira-kira siapa ya? Di sini ada Bapak Asri Joni Hutasuhut atau Bapak AJH, yaitu Direktur Utama PT Mitra Teknomadani atau MTM. Halo Pak Asri. Halo Mbak Lia. Mungkin boleh halo-halo ke Sobat VC terlebih dahulu, teman-teman Sobat perkenalkan VC diri. semuanya, sehat-sehat ya. Sehat dan mohon maaf lahir batin gitu ya Pak. Ini baru selesai lebaran, masih nuansa lebaran. Pasti gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, sehat Mbak Lia. Sehat. Alhamdulillah, hari ini segar sekali kita ya. Segar sekali mau ngobrol bareng sama aku juga ya. Iya, udah bersemangat nih kita nih mau ngobrol. Oke, kalau bisnis gimana Pak? Lancar? Bisnis, alhamdulillah lancar, Alhamdulillah. ya sesuai yang kita rencanakan, kita planningkan, berjalan dengan baik lah sejauh ini. Alhamdulillah ya Pak. Mudah-mudahan tahun ini jauh lebih baik dari tahun-tahun Amin, sebelumnya. amin, betul. Semoga semua pebisnis tahun ini lebih sukses dan bisnisnya jauh berkembang ya. Amin. Nah, mungkin aku mau kenal lebih jauh sedikit gitu sama Pak Asri ini. Mungkin boleh Pak diceritakan atau dijelaskan secara singkat gitu ya Pak. Kira-kira dari awal Bapak merintis karir untuk sampai di tempat ini, untuk sampai mengemban amanah sebagai Direktur Utama PT MTM ya Pak. Apakah dari awal ini Bapak merintis karir dalam industri teknologi atau sebelumnya Bapak dari industri lain gitu Pak? Mungkin boleh diceritakan. Ya sebetulnya praktis saya lama memang di industri teknologi ya. Sebelum di yang sekarang ini, saya itu pernah di bidang bisnis pembiayaan dengan PNM. Saya itu ada ditempatkan di beberapa pimpinan cabang lah di Sumatera dan Jawa. Ya, sebelumnya lagi saya itu di bidang pendidikan, pernah mengajar jadi dosen-dosen kecil-kecilan gitu lah. Jadi sebelum di teknologi juga pernah di bidang pendidikan. Berarti cocok banget karena hari ini kita juga mau belajar Pak. Jadi cocok ya menyatukan pendidikan dan juga teknologi. Tadi kan berarti Bapak sudah pernah menjadi pimpinan cabang juga ya Pak. Jadi skill leadership-nya benar-benar sangat diasah ya Pak, dari menjadi pimpinan cabang sampai sekarang menjadi direktur utama. Tentunya juga mempunyai tim-tim yang sangat hebat gitu ya Pak. Betul, sedikit banyak jadi pemimpin cabang itu ya kita banyak harus memberikan contoh lah, teladan ke tim kita ya, bagaimana menggerakkan mereka, memberikan semangat, memberikan arahan, menyampaikan apa mau yang kita kejar hari ini, besok, setahun ini. Jadi memang visinya tuh harus benar-benar diutamakan dan diupayakan untuk tercapai gitu ya Pak. Nah itu tadi kita udah kenalan sedikit sama Bapak Asri ya. Nah tadi aku juga udah spill nih, kira-kira kita hari ini mau membahas apa. Tadi ada kata-kata disrupsi teknologi. Aduh, itu kok kayaknya bahasanya cukup berat ya Pak. Mungkin untuk Sobat VC yang sedang menonton video ini mungkin ada beberapa yang belum tahu. Aku mau jelasin sedikit sepengetahuan aku, tapi nanti mungkin boleh dikoreksi sama Pak Asri ya kalau misalkan aku ada kesalahan gitu ya Pak. Jadi disrupsi teknologi itu adalah keadaan atau fenomena di mana adanya mungkin peralihan atau penggantian ya Pak dari faktor industri teknologi itu sendiri gitu, di mana mempengaruhi operasional sebuah bisnis gitu. Di mana adanya penggantian mungkin dari produk atau layanan bisnis yang lama kita ubah menjadi yang baru, tentunya dengan mengukur efisiensi yang ada gitu ya Pak.
Betul atau enggak nih Pak? Betul itu sekali ya. Valid itu 100%. Valid, jadi seperti dulu kita ada, mungkin orang-orang tua kita kali ya, dulu untuk mengetik itu pakai mesin tik. Oh iya, benar-benar. Sekarang zaman berkembang. Bahkan sekarang udah pakai handphone ketik surat. Betul. Kan lebih mudah. Sekarang handphone pun isinya semua layar ya Pak. Sudah tidak ada lagi tuh mesin yang sederhana ya, lagi. misalnya kayak gini foto dulu pergi kita harus ke studio gitu ya. Oh iya benar, harus cuci jadi fotonya. udah banyak lah kalau udah banyak ya perkembangan teknologi sampai saat ini. Bahkan mungkin susah untuk mengejar perkembangan teknologi itu juga. Betul, disrupsi itu menyebabkan inefisiensi sebelumnya ditingkatkan menjadi lebih efisien, lebih optimal gitu ya. Jadi yang sudah tidak berlaku mungkin ya udahlah kita pangkas ditinggalkan aja gitu ya. Atau itu juga percepatan ya. Iya. Terus juga orang lebih bisa menghemat waktu, digunakan waktu yang lainnya untuk lebih produktif. Iya, dalam bisnisnya terutama gitu ya. Betul. Nah, memang dan juga sebelum ini betul ya Pak, ada revolusi industri 4.0 ya. Di mana adanya automasi dalam berbagai aspek industri nih Sobat VC. Di mana salah satunya adalah penggunaan IoT atau Internet of Things. Nah, tapi saat ini kita sudah memasuki revolusi industri 5.0 ya Pak, di mana kita akan melakukan kombinasi nih antara human center atau tenaga kerja manusia dan juga teknologi base atau teknologi itu sendiri. Jadi sekarang sudah banyak ya Pak kolaborasi antara manusia dan juga teknologi. Bahkan mungkin banyak pekerjaan manusia yang bisa dilakukan dengan robot gitu ya Pak. Banyak ya perusahaan saat ini. Jadi memang industri 4.0 gitu ya. Ya baru saja kita lewati ini pandemi ya. Dimana memang kita siap nggak siap harus melewatinya kan kemarin kan. Iya, saya kira banyak pembelajaran lah. Jadi memang kita harus ambil banyak hal dari proses-proses itu. Nah sekarang yang lagi muncul dan mulai di kita nih sebenarnya itu industri 5.0 ya. Dan ini sebenarnya adalah semacam digital society ya. Jadi seluruh persoalan-persoalan di komunitas dihubungkan dengan people yang ada di situ, bagaimana dimanfaatkan secara terintegrasi dan bisa memberikan produktivitas ya, kemanfaatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Nah itu toolsnya bisa banyak sebenarnya, termasuk juga tadi itu sekarang kan robotik udah luar biasa ya. AI juga udah luar biasa dengan memanfaatkan knowledge base yang memang sudah ada sebelumnya. Nah itulah yang di-create oleh teknologi ini sehingga memberikan dampak yang perbaikan keperadaban sebenarnya. Dan kita juga harus adaptasi gitu ya Pak dengan perubahan itu. Nah jadi nggak ada alasan, memang semuanya harus adaptasi, yang nggak bisa adaptif terhadap perubahan ini ya akan tertinggal, akan mati ketinggalan dengan bisnis lainnya, nggak akan bisa survive. Nggak akan bisa bersaing. Tadi memang kalau 4.0 itu kita sangat bergantung dengan teknologi, dan 5.0 ini kita justru melakukan kombinasi gitu ya Pak. Nah, tapi menurut pandangan Pak Asli nih Pak, kira-kira bisnis apa sih Pak atau industri apa yang kira-kira akan mati atau berhenti karena ada industri ini, dan juga mungkin apa yang akan tumbuh baru atau muncul gitu Pak karena ada industri 5.0 ini Pak? Jadi sebenarnya kalau bicara industrinya ya menurut saya sih teknologi ini kan sebenarnya tools ya. Ya tools yang digunakan untuk katakanlah industri. Katakan misalnya manufaktur, pangan, pertanian, biologi, ya sebenarnya kan tools yang digunakan di situ. Tapi mungkin nanti adalah profesi-profesi barangkali yang berkurang, misalnya di banking gitu ya. Banking kalau udah masuk nanti industri teknologinya, mungkin teman-teman yang banyak di front office akan berkurang, tenaga-tenaga pemasar. Sekarang kan orang juga sudah punya akses di handphone, jadi lewat situ sebenarnya sih dia udah dapat apa yang dia mau mengenai dan juga sosial media sekarang juga sudah bisa menguak kebenaran dari segala macam bisnis gitu ya Pak. Jadi memang ya kita harus respon dan adaptif terhadap perubahan-perubahan ini. Jadi profesinya mungkin akan banyak yang berubah, mengganti profesi baru, tapi kalau industrinya ya mungkin ada beberapa yang akan hilang lenyap gitu ya. Tapi saya kira sih tools ini ya menjadi bagian yang bisa mempengaruhi sedikit banyak terhadap industri itu.
Yap, benar Pak. Dan tapi kan kita balik lagi ya Pak, kita melihat disrupsi ini, peralihan dari lama ke yang baru, tentunya membutuhkan effort atau perjuangan yang tidak mudah gitu ya Pak. Mungkin mulai dari tenaga, waktu, biaya. Nah, itu kan tidak memakan waktu yang sebentar, itu memakan waktu yang cukup lama prosesnya. Nah, tapi menurut Bapak bagaimana, apakah strategi utama nih Pak untuk para pebisnis supaya bisa bersaing nih dengan bisnis lainnya di tengah disrupsi teknologi ini, Pak? Oke, jadi sebenarnya umum lah ini ya, mau kita bicara persaingan sebenarnya kan poinnya adalah pertama ya, apakah itu nanti kaitkan dengan teknologi, apalagi dengan sekarang 5.0 ini ya. Jadi memang kitanya yang harus adaptif. Oke, jadi memang bagaimana kita harus bisa caranya menyesuaikan diri ya, bisa melihat perkembangan, melihat peluang gitu ya. Nah, yang berikutnya mungkin inovasi ya. Inovatif kita harus cari cara-cara bagaimana mengefektifkan dan mengefisien proses ya. Bagaimana kita merangkul calon-calon pelanggan kita. Betul. Ya mungkin kreativitas ya. Kreativitas juga harus dibentuk terus. Nah, saya kira kalau ini bisa kita kombinasikan dengan memanfaatkan teknologi yang ada sekarang, maka kita sebenarnya bisa bertahan, bahkan bisa mengungguli kompetitor kita untuk maju, lebih maju lagi, kira-kira gitu. Jadi memang selain faktor teknologi, kita tuh juga bermain yang namanya kreativitas satu sama lain gitu dengan nggak bisa dihindari. Jadi pada setiap masa saya kira inovasi, kreativitas, adaptif itu harus ada terus. Betul sekali. Nah, kalau sekarang aku mau tanya nih Pak, kalau dari point of view dari perusahaan yang Bapak pimpin sendiri, yaitu PT Mitra Teknomadani atau MTM. Sebenarnya MTM ini tuh perusahaan apa sih Pak? Mungkin boleh diceritakan gitu ya ke Sobat VC supaya lebih tahu dan lebih paham gitu tentang MTM. Dan kira-kira produk apa yang ditawarkan nih Pak? Baik, saya jelaskan singkat ya. Jadi MTM ini, Mitra Teknomadani, adalah afiliasi dari PNM ya, di mana core bisnis MTM ini adalah di bidang teknologi ya. Saat ini kami mengembangkan salah satunya adalah mobile apps namanya PNMDG. PNMDG ini diperuntukkan untuk mendigitalisasi ekosistem PNM Group ya. Jadi PNM Group ini sangat besar sekali ekosistemnya, di mana karyawannya saja udah 70.000 lebih, nasabahnya udah 15 juta lebih ya. Belum lagi katakanlah jaringan titik kantornya ada sekitar 4.000-an gitu ya. Nah, aplikasi PNMDG ini, produk unggulan MTM ini, kita peruntukkan satu untuk nasabah, yang kedua untuk karyawan. Untuk karyawan saya kira udah selesai, digunakan untuk employee digital service, kebutuhan-kebutuhan karyawan, termasuk juga mereka katakanlah untuk berinvestasi ya. Misalnya beli emas, beli reksadana, menabung gitu ya. Bahkan mereka juga bisa pinjam di situ, pinjaman karyawan. Jadi tidak cuma menabung, tapi bisa melakukan pinjaman juga di PNMDG. Yang kedua yang untuk nasabah, ini digunakan untuk nasabah yang notabene sekarang itu mekar 15 juta plus ulang. Itu di sana ada namanya produk unggulan kita untuk pemenuhan kebutuhan harian nasabahnya, katakanlah kebutuhan pokok, bisa tepung, bisa beras, bisa minyak goreng dan lain-lain. Gitu dengan ya, supply chain yang kita punya namanya Warung Mekar. Jadi belanjanya lewat Warung Mekar. Belanjanya lewat digital. Warung Mekar itu dalam arti virtual sebenarnya di aplikasi di PNMDG mereka bisa request di situ order, nanti barangnya akan diantar. Wah, jadi sangat-sangat praktis itu Pak. Ya, apalagi, itu yang kita kembangkan saat apalagi ini. berarti nasabah udah tinggal nunggu duduk diem santai di rumah. Jadi kita punya kepentingan, karena nasabahnya itu ketemu setiap minggu dan itu kan menjadi traffic secara digital, nanti akan kita capture mana-mana yang katakanlah mengorder, dari situ bisa kita kirim. Jadi mereka tinggal duduk order di pertemuan, tinggal datang. Berarti harganya harus lebih murah, itu kita cari sumber-sumber yang lebih murah nanti ya, kebutuhan yang umum digunakan katakanlah oleh nasabah kita bisa penuhin. Nah tapi kalau misalkan dari Sobat VC yang di luar karyawan atau di luar nasabah mau pakai PNMDG sudah bisa belum nih Pak? Nah memang betul roadmap-nya ini nanti harus ke-publish ya, tapi kita perlu matangkan dulu di sisi karyawan ya, ini sudah selesai. Masuk ke nasabah ya, nasabahnya juga luar biasa cukup banyak ini.
nanti kalau ini bisa digarap semuanya, kita ini bisa menjadi super apps-nya PNM, bahkan kita itu menjadi apa tuh yang warna hijau, yang warna biru itu nanti. Aplikasi sekarang ya betul. Yang mungkin sudah digunakan oleh masyarakat di betul. Indonesia. Nanti kita nextnya itu akan kita coba yang berelasi dengan karyawan, katakanlah keluarga, atau juga yang berelasi dengan nasabah, keluarga karyawan, itu kan bisa kali 2 kali 3. Oh iya, betul. Luar biasa banyak itu. Setelah itu baru kita next ke publish. Jadi dari keluarga terdekat dulu, mungkin kerabat, teman, baru nanti akan semakin luas lagi. Jadi memang sekarang itu PNMDJ mungkin masih trial error gitu ya Pak? Masih praktis enggak, udah jalan sekitar 4 tahun ini. Oh wow. Udah jalan 4 tahun ini, udah digunakan sejak lama di PNM. Jadi seluruh PNM Group, ekosistemnya, khusus yang karyawan sudah menggunakan. Nah, tapi memang yang nasabah baru setahun inilah kita jalankan. Betul, kalau memang itu istilahnya trial and error, masih ada lah beberapa penyesuaian lah, kita cocokkan mana yang dibutuhkan oleh nasabah. Karena memang kita menyadari betul nasabah kita yang notabene mikro ini, ya literasi memang perlu jalan terus ya, literasi digital. Masih perlu banyak lah tugas di sana, dan saya kira seiring waktu itu akan meningkat terus. Di tengah-tengah itu juga mungkin apa namanya connectivity di daerah-daerah kan juga kan nggak sebagus daerah kita nih, katakan di Jakarta. Sementara ini nasabah kita itu banyaknya di daerah-daerah remote, daerah-daerah pelosok. Nah, ini menjadi tantangan kita lah ke depan. Yang mungkin memang di daerah tersebut jaringan aja tuh susah didapatkan gitu ya, apalagi untuk menggunakan aplikasi gitu ya Pak. Betul. Ya, tapi aku doakan semoga PNMDJ bisa selalu berkembang dan bisa menjadi aplikasi yang digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Amin, makasih Mbak Lia. Iya, sama-sama Pak. Oke, sekarang kita balik lagi ke permasalahan teknologi itu tadi Pak. Kalau dari PT MTM itu sendiri nih Pak, pernah tidak mengalami perubahan drastis karena adanya disrupsi teknologi itu Pak? Kalau pernah, kira-kira bagaimana Pak cara menghadapi? Betul, tapi nggak tahu nih apa persis seperti itu apa tidak gitu ya. Kita punya permintaan katakanlah dari nasabah. Nah, jadi kita sebenarnya mengambil beberapa benchmark dari yang sudah ada, ya. Lalu kita coba implement, aplikasikan di aplikasi kita. Lalu kita coba apa namanya launch gitu ya. Ada beberapa yang berhasil tapi ada yang tidak gitu. Nah, yang tidak ini kan menjadi bahan evaluasi kita. Betul, Pak. Kenapa gitu? Padahal menurut kita ini menarik gitu. Nah, ini yang memang pelajaran kita sehingga kita harus lebih belajar lebih keras lagi. Poinnya sebenarnya adalah matching antara kebutuhan nasabah dengan apa yang bisa kita provide-nya. Nah, di situ menurut saya poinnya begitu itu ketemu, nah itu udah selesai. Nah, hanya memang kita perlu pemahaman lebih dalam seperti apa kebutuhan-kebutuhan nasabah kita yang itu variasinya cukup luar biasa. Ya, jadi itu. Jadi di situ tantangannya kita. Nah, sekarang kan karena adanya perubahan teknologi itu, jadi mau nggak mau para pebisnis ini atau semua masyarakat ya Pak sebenarnya itu harus belajar gitu ya Pak. Bahkan banyak yang mungkin mereka mengambil edukasi secara khusus atau kursus gitu ya Pak untuk mempelajari teknologi itu sendiri. Nah, dan zaman sekarang tuh juga ada ya Pak yang namanya kecerdasan buatan atau AI gitu ya Pak. Yang ada juga kode pemrograman yang hanya menggunakan satu perintah seperti contohnya ChatGPT. Mungkin Sobat VC ini sudah sangat sering ya mendengar ChatGPT dan cukup sering menggunakannya. Nah, tapi apakah semua pebisnis itu harus menggunakan kecerdasan buatan dalam model bisnisnya, Pak? Ya, bisa iya ya jawabannya, bisa juga tidak, tergantung dari bisnis kita. Misalnya, contoh lah, kalau kita mau bikin bangunan, itu tukangnya kan nggak mesti pakai AI juga ya, misalnya gitu ya. Atau mungkin mau masak nasi gitu ya. Oh iya, kalau itu masak nasi sih saya juga bisa itu pemanual. Atau mungkin apa seniman tukang ukir. Oh iya gitu, benar, itu harus itu kan skill manusia gitu. Tapi ya katakanlah yang berbasis katakanlah sulit dicapai oleh manusia, mencapai kedalaman itu mungkin bisa pakai AI atau pakai robot gitu, pakai teknologi. Mengelola data yang besar gitu, yang banyak gitu ya, nggak mungkin kan itu satu-satu. Benar sih Pak. Pakai AI terus dianalisa gitu kan. Nah itu
Jadi memang ya tergantung. Jadi tergantung kalau bicara bisnisnya. apakah kita harus menggunakan AI, ya situasinya harus dilihat dulu dan kebutuhannya. Sebenarnya kan penerapan itu selalu itu, matchingnya antara kebutuhan dengan penyedia gitu. Iya. Nah Pak, mungkin menurut Pak Asri sendiri, bagaimana sih Pak cara para pebisnis nih, terutama untuk Sobat VC yang menonton video ini nih, bisa mengukur kesuksesan atau bahkan melihat usaha mereka, oh ternyata saya berhasil nih bisa menghadapi disrupsi teknologi. Apakah ada indikator tertentu atau faktor penilaian tertentu gitu Pak? Ya. Saya kira ya ini pandangan saya ya, belum tentu benar. Jadi kita harus bisa menempatkan posisi kita, katakanlah perusahaan kita itu berada di mana, terus sama kompetitor kita seperti apa. Nah sehingga kita bisa tahu kita arahnya mau apa gitu ya. Nah dengan itu kita lihat nih, kita bisa survive, kita bisa unggulnya di mana, terus kekurangan dan kelemahan kita di mana. Ya, dari situ saya kira bisa kita tentukan. Nah, apa langkah-langkah kita ke depan, terus di tengah-tengah katakanlah disrupsi ada, ya itu kan nggak bisa kita hindari ya. Betul, Pak. Nah, itu bagaimana serapan terhadap kemampuan kita atas adanya disrupsi ini terhadap katakanlah fungsi-fungsi yang ada di organisasi kita. Nah, kalau ini bisa kita katakanlah survive, saya kira, atau bahkan bisa tumbuh, bahkan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, maka sebenarnya kita itu sudah indikasinya membaik, bahkan bisa unggul dibanding dengan katakanlah industri sejenis. Jadi memang banyak-banyak melakukan riset juga ya Pak, dan juga banyak belajar. Ya, kolaborasi itu kan katakanlah sesuatu keniscayaan yang harus dilakukan sekarang ya. Jadi nggak ada lah kita bisa jalan sendiri kalau kita katakanlah nggak lihat tetangga kiri kanan. Iya benar. Ya apa yang terjadi di kiri kanan, di samping, ya saya kira banyak hal, katakanlah kita nggak boleh merasa saya lebih mampu dari dia, nggak boleh gitu juga. Jadi katakanlah apa yang kita anggap bagus itu belum tentu cocok begitu diimplementasikan ke tempat lain. Tapi kolaborasi ini akan memberikan efek yang jauh luar biasa. Lebih luas juga ya Pak, kalau kita berkolaborasi gitu ya dengan perusahaan-perusahaan lain juga. Ya, dengan itu maka indikator kita atau keberhasilan kita ya itu akan lebih terasa lah, dan bisa kita juga lihat nanti kekurangan-kekurangan kita karena benar. Ya, partner kita akan memberikan pandangan kan? Iya. Partner kita saya kira gitu. Jadi saling melengkapi juga gitu ya? Iya. Oke, kalau gitu kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir nih Pak. Mungkin Bapak Asri boleh disampaikan pesan atau mungkin saran Bapak nih, khususnya untuk para pebisnis di masa kini, supaya mereka bisa melibatkan adanya teknologi gitu ya Pak, dan bisa bersaing gitu dengan para kompetitor. Silakan Pak, mungkin boleh ke kamera. Iya, jadi kalau mau bersaing saya kira saat ini ya competitiveness ya. Jadi kembali ke manusianya ya. Manusianya itu harus adaptif lah, ya karena perubahannya begitu cepat, kita harus siap dengan segala goncangan lah, turbulensi. Nah di tengah-tengah kita adaptif, kita juga harus kreatif, betul, Pak. Mencari cara-cara inovasi, bagaimana hal-hal baru bisa kita ciptakan, mempercepat proses, bisa mengefisienkan proses, atau juga membuat sesuatu yang baru yang lebih bermanfaat dari yang sudah ada sebelumnya. Ya ini sifatnya normatif jadinya kan. Iya. Tapi juga di lain itu kita juga harus bisa maju jangan menyerah lah. Jangan pantang menyerah. Jadi persistensi harus terus ya. Kadang-kadang kita coba 1, 2, 3 itu gagal, jangan keempat sebenarnya yang berhasil nih, tapi kita udah mundur duluan. Nah itu saya kira poin-poinnya ya. Cukuplah mungkin 3 itu saya kira udah cukup lah bisa bersaing pada saat ini ya. Nah teknologi sebagai tools saya kira mau nggak mau ya, suka tidak suka udah menjadi bagian kita sehari-hari. Betul. Bayangkan kita dari bangun tidur sampai mau tidur lagi kita kadang-kadang nggak bisa lepas dengan teknologi. Nggak bisa lepas. Ya. Yang paling dekat dengan handphone kita, smartphone kita gitu ya. Betul, handphone kita, gadget kita, jam tangan kita, semua dicatat semua itu teknologi. Dan itu mau nggak mau kita harus menguasai, memahami, dan setidaknya bisa mengendalikan. Jangan kita menjadi bagian korban dari teknologi. Nah itu bahaya tuh. Jadi teknologi itu adalah tools, jadi itu harus dimanfaatkan, bukan kita yang menjadi korban dari teknologinya. Wah,
Gitu saya kira. Benar-benar pesan yang sangat matang ya dari Bapak Asri. Jadi itu dia tadi kita sudah belajar banyak sekali ya cara bagaimana bisnis masa kini itu bisa menghadapi disrupsi teknologi dari Bapak Asri Joni Hutasuhut, yaitu Direktur Utama PT Mitra Teknomadani. Nah, untuk para pebisnis Sobat VC yang menonton video ini, semoga video hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa membantu bisnis kamu supaya lebih berkembang lagi. Jadi ayo kita siapkan diri kita untuk menghadapi industri 5.0 ini. Dan kamu juga bisa mulai merencanakan bisnis-bisnis yang potensial dengan memanfaatkan program pembiayaan produktif dari PNM Venture Capital. Sobat VC juga bisa mendapatkan banyak manfaat atau benefit, di mana salah satunya dapat advice atau nasihat dari ahlinya, dan juga bisa menjalin kerjasama yang tentunya menguntungkan loh. Gimana? Kamu tertarik? Oke, jadi sekian podcast hari ini. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube PNM Venture Capital dan share serta like video ini ke Sobat VC lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Dah. Ya, makasih.